Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat semua. Semoga pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul semua di ruang Zoom virtual ini. Kemudian salawat beriring salam kita sanjungkan kepada pangkuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Pertama-tama penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak pengajar praktik Pak Mursan dan kepada pemateri kita Bu Rahmaliza SPD dan kepada Ibu Azizah SPD dan kepada semua Bapak dan Ibu guru yang telah hadir dan telah sudi memberikan waktunya di ruang Zoom virtual ini. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Nur Hayati yang selaku moderator di dalam kegiatan ini. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan materi ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CGP kita, yaitu kegiatan praktik baik di Seminasi Budaya Positif. Sebelum kegiatan ini dimulai, nanti apabila ada pertanyaan ataupun ada saran yang ingin disampaikan di dalam Zoom ini, boleh nanti menunjukkan tangan atau di raise hand. Nanti kita kasih kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan pertanyaan ataupun memberi saran-saran kepada calon guru penggerak kita. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, kita persilakan kepada pemateri kita pertama, yaitu Bu Azizah SPD. Kepada Bu Azizah SPD, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur mari sama-sama kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual ini. Salawat bermahkotakan salam, tak lupa pula kita sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Kemudian yang saya hormati kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru hebat yang telah berhadir di ruang ini. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Azizah, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Biren. Sebelum kita mulai kepada materi kita, saya ingin menyatakan ataupun saya ingin menghaturkan ribuan terima kasih saya kepada fasilitator saya yang telah membimbing saya, yaitu Ibu Noviana, dan juga kepada pengajar praktik saya, Ibu Dian Anissa. Baik Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Semoga semuanya dalam lindungan Allah ya, dan kita bisa terus sama-sama berdiskusi di ruangan ini nantinya. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu guru hebat yang telah sudi kiranya meluangkan waktu bersama saya di sini dalam diskusi ataupun kegiatan kita tentang diseminasi budaya positif, yaitu dalam rangka merupakan salah satu kegiatan ataupun gerakan yang ada di dalam aksi nyata di guru penggerak nantinya. Baik, sebelum kita mulai, izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Baik. Bagaimana Ibu? Sudah kelihatan? Sudah, tolong respon. Ya,
Kalau sudah kelihatan, boleh dikasih jempolnya atau boleh kasih jempolnya Bapak Ibu ya, kalau udah kelihatan screen yang saya tampilkan. Baik, udah kelihatan ya Ibu. Baik, sudah kelihatan ya Ibu ya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi. Di sini kita akan berdiskusi, sharing bersama-sama. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya di sini bukan ingin menggurui, hanya ingin memberikan ataupun melakukan sharing bersama Bapak Ibu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Ibu. Oke. Langsung saja Bapak Ibu tentang konsep inti dari budaya positif. Hari ini saya akan membahas tentang Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar daripada manusia. Oke Bapak Ibu, sebelumnya kita akan melakukan bagaimana keadaannya Bu? Sudah semangat semuanya untuk mengikuti diskusi kita hari ini? Oke. kasih jempol lah, apalah gitu. Untuk mengecek semangatnya, kita mulai dengan ice breaking ya Bapak Ibu ya. Ya, ada yang punya ice breaking Bapak Ibu? Kalau tidak, biar saya mulai dengan ice breakingnya. Nah, ice breakingnya adalah jika saya adalah tokoh kartun. Nah, jika saya adalah tokoh kartun, saya ingin menjadi tokoh kartun yang seperti apa? Nah, dan alasannya kenapa Bapak Ibu memilih tokoh kartun seperti itu? Oke, saya mulai dari saya dulu ya. Nah, kita di sini akan seru-seruan biar walaupun acara suasananya panas, capek, kita di sini bisa seru-seruan bersama. Oke, biar nggak tegang sekali pun ya. Oke. Saya mulai dari saya dulu. Saya ingin menjadi tokoh kartun Doraemon karena dia mempunyai kantong ajaib yang bisa menolong semua orang. Oke, selanjutnya saya lempar nih kepada siapa yang mau bersedia? Kepada Ibu Rahmiati. Ada Ibu Rahmiati? Nah, siapa lagi Ibu yang bersedia? Ibu Rahmaliza? Baik, jika saya adalah tokoh kartun, saya ingin menjadi, nggak kedengaran ya suaranya ya? Ya, suaranya Bu Liza. Sudah kedengaran Ibu? Oke, jika saya adalah tokoh kartun, saya ingin menjadi pakai wifi sendiri. Jika saya adalah tokoh kartun, saya ingin menjadi siapa ya? Popeye. Saya ingin jadi Popeye karena biar kuat Ibu. Jadi kalau ketika ada masalah apa-apa, saya bisa kuat menghadapinya. Jadi saya berharap mungkin kalau saya jadi kartun jadi seorang kartun, saya tokohnya adalah Popeye. Koneksinya nih. Koneksinya.
Ya, luar biasa ya. Bu Lizanya ingin menjadi kuat seperti Popeye. Ibu Nanda ingin menjadi tokoh kartun yang seperti apa? Silakan. Silakan Ibu. Biar dulu. Oke, silakan Bu Nanda. Kedengaran Ibu? Belum. Belum ya, belum terdengar suaranya ya, Bapak Ibu ya. Halo, bisa dengar? Ya. Oke, silakan. Nah, jika saya adalah tokoh kartun, saya ingin menjadi siapa ya? Menjadi Power Rangers Pink mungkin ya. Ya, luar biasa ya. Membasmi semua kejahatan-kejahatan yang ada di bumi ini. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nanda ya. Semoga Bu Nanda bisa menjadi pemberantas kejahatan di dunia ini ya. Oke, kita minta satu orang lagi ya. Ibu Luciana. Ibu Luciana ya. Oh, Bu Rahmi tuh. Bu Rahmi udah angkat tangan. Bu Rahmi aja. Bu Rahmi, siapa yang mau? Yang mau boleh raise hand. Kalian tekan raise hand di bawah. Ibu Rahmi. Iya. Coba ya. Kita dengarkan tokoh kartun yang seperti apa yang Ibu Rahmi inginkan. Baik. Jika saya berada di pemeran tokoh kartun, saya ingin menjadi seorang Cinderella. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena saya ingin memakai sepatu kaca yang indah tersebut. Kemudian Wah, luar biasa. dipinang oleh seorang pangeran yang ganteng. Ya, luar biasa Ibu. Beri tepuk tangan yang meriah, beri aplaus dong untuk Ibu Rahmi kita. Baik, bagaimana? Apa ada lagi atau sudah cukup? Satu orang lagi ya. Siapa yang ingin mengutarakan dia ingin menjadi tokoh kartun yang seperti apa gitu ya? Siapa? Ibu Juliana, Ibu Nurhayati. Udah apa lanjut terus. Oke. Kita dengarkan Bu Nurhayati mau jadi tokoh kartun yang seperti apa beliau ya. Kalau saya seperti Bu Azizah bilang, saya sih karakternya pengen sih jadi Doraemon. Kenapa saya jadi Doraemon? Saya ingin semua mimpi-mimpi saya itu semuanya tercapai. Amin, luar biasa. Beri tepuk tangan lagi untuk Ibu Nurhayati. Beliau sama dengan saya ya, mau jadi seperti Doraemon. Oke. Baik. Kemudian kita akan melanjutkan kepada materi daripada diskusi kita pada hari ini, Bapak Ibu. Baik. Diskusi kita hari ini adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin Bapak Ibu lebih dahulu mengerti apa itu paradigma baru yang ada dalam pendidikan kita. Ya, baik, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa di sini ditekankan pembelajaran berdiferensiasi? Karena sesuai yang telah kita ketahui dari paparan dari Ki Hajar Dewantara telah menyatakan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat anak-anak tersebut. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita karena murid itu memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka memiliki daya pikir yang berbeda. Kita tidak boleh menyamaratakan
boleh pukul rata dalam pembelajaran kita nantinya. Maka sistem pembelajaran diferensiasi ini merupakan satu solusi yang sangat tepat dalam kita melakukan pembelajaran, sehingga kita bisa melakukan memilah-milah ataupun mencari profil pelajar mereka, bagaimana minat mereka, bagaimana karakter mereka. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, dalam stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita itu sama. Nah, ketika kita memperhatikan dalam teori kontrol, bahwasanya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah, dalam poin kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ketika kita melihat pada posisi kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, bisa kita pahami ya Bapak Ibu ya, kita mungkin bisa melihat satu hal itu sama, tetapi yang sebenarnya itu kita bisa mencari tahu bahwasanya itu ada yang berbeda di situnya. Kemudian pada pada poin ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, pada stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Begitu juga yang terjadi pada anak-anak kita kadang. Hanya setiap kesalahan anak tersebut kita harus cari tahu dulu, mengidentifikasi semua identitas mereka. Kadang mereka melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Ada kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, pada stimulus respon yang selanjutnya dikatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita hanyalah diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya, kita bisa mengontrol orang lain. Nah, kata stimulus respon itu. Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, kita merasa bahwasanya ketika kita gagal membujuk anak tersebut, kita melakukan pemaksaan. Ya, kita pikir itu akan berhasil. Kita pikir itu merupakan satu jalan yang terbaik yang harus kita lakukan. Dan teori kontrol ini yang harus kita lakukan adalah kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita melakukan kolaborasi bersama anak-anak, kita berikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka sendiri bisa memilih sendiri apa yang akan mereka kerjakan, jalan pikiran apa yang akan mereka lakukan nanti. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, dalam teori kontrol ini, model berpikir anak itu harus menang dan nantinya pun akan menang. Nah, itu harus mindset yang harus kita tanam kepada dia bahwasanya menang dan menang. Oke. Dalam teori selanjutnya dikatakan ada tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini pasti kita sudah melaksanakan di sekolah kita dengan berbagai bentuk disiplin positif. Di sini kita kuatkan lagi, disiplin positif berasal dari kata Latin atau berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dengan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itulah maksud dari disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, ada yang kenal dengan Bapak yang sangat familiar ini? Pasti udah kenal semua ya Bapak Ibu ya. Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ya, ini adalah seorang filosofis pendidikan yang sangat memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan
atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini yaitu motivasi internal. Nah, jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, yang dimaksud dari motivasi internal adalah motivasi yang timbul dari diri kita sendiri, ya, yang ada pada diri anak tersebut. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat untuk memerintah diri sendiri. Nah, itu yang dikatakan dengan merdeka. Oke, Bapak Ibu, silakan diperhatikan. Ini merupakan contoh-contoh penerapan disiplin positif yang telah kita terapkan di UPTD SD Negeri 3 Percontohan Pesangan. Pada gambar pertama itu ada kita telah melaksanakan program tahfizul Quran yang merupakan program yang branded di sekolah kita. Ya, kita telah melaksanakan wisuda dan beberapa kali. Kemudian yang kedua adalah gambar di mana anak-anak kita dengan guru saling sapa. Ada sapa, senyum, salam yang kita lakukan setiap pagi dan sampai dengan setiap pagi dan ketika pulang sekolah. Dan di gambar ketiga kita ada melaksanakan salat duha di sekolah. Semoga ini semua dapat kita laksanakan terus menerus ya. Yang di bawahnya lagi kita ada melaksanakan Jumat Yasinan bersama pada hari Jumat, dan kita juga melakukan keyakinan kelas. Nah, mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas bersama. Dan yang terakhir itu sudah jelas kita lihat ada stop bullying. Nah, di sekolah kita telah menerapkan disiplin positif, yaitu kita terapkan kepada anak-anak kita no bullying, yang artinya yang sering kita laksanakan, sering kita paparkan baik wali kelas, kepala sekolah, dan guru-guru mapel lainnya. Kita telah menyediakan tempelan atau poster-poster di area-area sekolah kita yang menyatakan tentang bullying tersebut. Nah, semoga anak-anak kita bisa mengerti nantinya. Oke, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Tadi kita telah menyinggung tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Tidak ada memandang suku, tidak ada nilai kebajikan ini untuk agama ini, tidak ada nilai kebajikan untuk bangsa ini ataupun latar belakang lainnya. Nah, contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, yang beriman dan bertakwa tadi telah kita saksikan, yaitu kita telah melakukan Yasinan dan juga ada Asmaul Husna bersama, ada Yasin, salat duha bersama. Kemudian berkebinekaan global. Kita tidak pernah membeda-bedakan suku bangsa anak kita, suku Aceh, dan suku-suku bangsa, suku lainnya, suku Jawa, semua kita samakan di sekolah kita. Kemudian kita ada gotong royong setiap hari Jumat dan Sabtu. Kemudian kita ada mandiri. Yaitu mandiri itu kita melatih anak-anak kita bisa bertanggung jawab tentang apa yang akan mereka kerjakan. Mereka kreatif dan mereka mampu bernalar kritis. Nah, kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, rasa empati, rasa keingintahuan mereka, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu yang terdapat pada organisasi. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik pada diri. Ya, kemudian nilai kebajikan pada lifelong guideline dan life skill. Nah, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri.
Selanjutnya pada organisasi petunjuk hidup, yaitu peduli, penalaran, kerjasama, berani, keingintahuan, usaha, keleluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, memiliki rasa humor dan kehormatan. Kemudian pada organisasi Seven Essential Virtue, yang pertama ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan rasa empati. Nah, Bapak Ibu, berangkat dari sini kita akan membahas lagi tentang apa hal-hal kebajikan yang ada. Oke. Kemudian di sini ada apa, Bapak Ibu bisa melihat ada peraturan. Nah, dalam peraturan ini ada nilai kebajikan atau keyakinan kelas atau kebajikan yang akan dituju. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, menurut Bapak Ibu, di situ ada keyakinan, ada kebajikan apa di situ? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Selalu kembalikan buku ke tempat, mengganggu orang lain. Nah, silakan Bapak Ibu jawab. Boleh Ibu jawab di dalam kolom chat ya. Keyakinan kelas yang telah kita jelaskan tadi. Atau boleh mau raise hand juga boleh, mau menjawab langsung. Ada yang mau raise hand mencoba menjawab langsung secara langsung? Boleh. Bapak Ibu yang mau menjawab boleh raise hand dulu. Mungkin Bu Ida, Bu Asnida ingin menjawab. Silakan Bu Asnida. Oke. Ada Ibu Liza yang akan mencoba menjawab apa nilai kebajikan yang terdapat pada peraturan-peraturan di bawah ini ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu menurut saya nilai kebajikan yang ada di peraturan tersebut adalah bertanggung jawab. Jadi ketika anak-anak sudah menggunakan bukunya, ia dapat menempatkan kembali buku tersebut ke tempatnya, entah itu ke lemari atau ke keranjang yang disediakan. Seperti itu Ibu, terima kasih. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ada nilai kebajikan apa di situ? Oke, Bapak Ibu ada yang mau menjawabnya? Iya, tidak mengganggu orang lain. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk apa? Nilai kebajikan yang ada di situ. Nah, Ibu Nanda? Ibu Asnida ada yang ingin menjawab? Ibu Sujina, ya kita ingin dengarkan dari Ibu Sujina kita ya, Ibu senior kita, apa nilai kebajikan yang ada pada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Yang ini boleh nilai, boleh tanya Mbak Ron. Nah, Mic-nya Ibu. mic-nya Ibu masih unmute, Masih mati. masih mati, silakan dihidupkan dulu, dinyalakan dulu mic-nya biar bisa kita dengar. Enggak, dia belum. Ini ada yang bantu dia ya? Ada Ibu, Ibu Asnida? Dia nggak tahu caranya. Lebih menyayangi orang lain, kemudian menghargainya, sehingga sesuatu yang kita perbuat itu tidak mengganggu orang lain.
Iya, luar biasa ya. Di situ ada nilai kasih sayang ya Bu Asnida ya. Iya, Oke, terima kasih Ibu. sama-sama. Oke, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ada yang bisa? Ada yang mau mencoba menjawabnya? Ibu Luciana. Nilai ini aja. Apa namanya? Aku boleh. Boleh. Lewat dulu. Oke, ada Ibu Rahmaliza lagi ya. Baik, saya mau mencoba menjawab. Oh, Ibu Darni. Oke, silakan Bu Darni. Jadi dari nilai peraturan hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, mungkin nilai kebaikan yang dituju adalah ini termasuk sisi kedisiplinan dan juga mungkin kenyamanan, sehingga kalau kita hadir lebih cepat ke sekolah, persiapan yang mau dilakukan bisa dilakukan sebelum masuk kelas. Begitulah kira-kira. Ya, terima kasih Bu Dani, luar biasa ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu merupakan sifat disiplin sehingga kita lebih nyaman ketika sekolah, kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian ada dilarang melakukan kekerasan, di situ ada nilai kebajikannya, rasa kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba, itu nilai kebajikannya tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu ada rasa sabar. Menggunakan masker itu nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan, karena kalau kita tidak memakai masker nanti akan menyebabkan penyakit atau apa lain sebagainya. Kemudian jangan lari di kelas atau koridor. Nah, kita bisa menyaksikan bersama apa nilai kebajikannya ya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempat. Nah, tadi ada yang menjawabkan, dijawab oleh Bu Liza, itu merupakan rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di situ ada nilai kebajikan, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan nilai kebajikan yang itu adalah menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, di situ nilai keyakinannya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Karena kita tidak melakukan kekerasan ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Menggunakan masker, nilai kebajikan dituju juga kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di koridor atau jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan dituju adalah keselamatan dan keamanan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang telah kita bahas tadi. Nah, kemudian kita akan beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, itu merupakan kebutuhan dasar daripada manusia. Kita ingin apa yang kita lakukan itu mendapatkan, kita manusia pasti ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita juga berusaha seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Nah, sehingga semua kebutuhan kita itu dapat terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu manusia butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kebebasan,
Nah, manusia ini tidak ingin dikekang, dia ingin bebas. Nah, dengan yang pertama dia mandiri, memiliki pemilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini dia rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu merupakan rasa kasih sayang atau rasa ingin diterima. Itu merupakan kebutuhan dasar daripada manusia. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan itu merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Di antaranya itu dia ada bermain, ada humornya seperti kita tadi sudah melakukan ice breaking yang tadi itu merupakan kesenangan kita. Kemudian ada antusiasme, antusiasme rasa kita ingin tahu. Kemudian ada juga rasa tertawa, itu merupakan rasa kesenangan yang ditimbulkan, merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir ada penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu penguasaan, ya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Baik, Bapak Ibu, di sini kita mulai kembali dengan game ya, ataupun di sini Bapak Ibu bisa melihat ada kata yang masih belum lengkap. Nah, kita ingin mengulang kembali apa kita masih ingat apa kebutuhan dasar manusia yang telah kita lihat tadi, yang telah kita utarakan tadi. Nah, yang pertama, ada yang ingin menjawabnya Bapak Ibu? Yang mau menjawab boleh raise hand ya, atau langsung juga boleh. Oke, Ibu Nanda, silakan untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama. Nggak dengar suaranya, Bu Nanda? Ayo, Bu Nanda, diulang, tadi suaranya tidak terdengar. Sudah terdengar? Sudah. Yang pertama adalah kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Oke, luar biasa. Yang ketiga. Oke, ada lagi. Oh, kita berbagi ya, Ibu Nanda ya. Ada lagi yang udah raise hand. Satu lagi siapa tadi? Bu Asnida. Ya, kita berbagi ya, Bu Nanda ya, dengan Ibu Asnida ya. Oke, silakan kepada Ibu Asnida. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nanda Fatma. Silakan Ibu Asnida. Boleh juga dengan Ibu Luciana dulu yang sudah. Assalamualaikum. Apakah ada posisi saya? Kebebasan luar biasa. Ada lagi yang mau? Nomor 4, Ibu Asnida tadi sudah raise hand. Bagaimana Ibu Asnida? Ibu Idana, ini Ibu Murdiana. Ya udah, coba ya. Oke, Bu Asnida diganti dengan Ibu Murdiana. Silakan Ibu Murdiana, waktu di tempat. Udah nih, Bu Murdiana ya. Penguasaan. Ya. Apa? Penguasaan. Oke, penguasaan luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Ibu Murdiana, walaupun berganti orang ya. Oke, yang kelima. Satu lagi. Ada yang resign satu lagi? Ada yang mau menjawab? Udah kita coba ya Bu Aziza ya. Iya. Oke, Bu Luciana silakan. Bertahan hidup. Bertahan hidup luar biasa ya pemahaman kita, walaupun sudah siang-siang seperti ini ternyata masih terlukis indah ya di
sanubari kita. Oke, kita lanjutkan. Dari 5 persahabatan manusia itu yang pertama kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan yang terakhir apa? Bertahan hidup. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, silakan Ibu Nur Hayati melanjutkan sesi kita selanjutnya. Oke nih. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Bu Azizah SPD, yang telah menyampaikan materinya yang sungguh luar biasa ya. Tadi kita sudah mendengar beberapa konsep yang telah disampaikan oleh Bu Azizah, yang diantaranya konsep inti budaya positif yang mungkin sudah pernah kita lakukan di sekolah kita ya, yang pernah kita lakukan di kelas. Salah satunya adalah disiplin positif, kemudian membuat keyakinan kelas. Kemudian Bu Azizah juga di sini menyampaikan bagaimana sih pembelajaran paradigma itu dan apa saja sih contoh pembelajaran paradigma baru itu. Dan yang selanjutnya juga Bu Azizah menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan yang telah kita lakukan tadi di game permainannya ya Bu Azizah ya. Baik, untuk selanjutnya untuk selanjutnya kita buka sesi umpan balik ya, umpan balik dan refleksi bagi kedua pemateri kita. Saya minta kesediaannya dari yang pertama guru senior kita ya. Siapa ini? Guru senior kita dulu. Kita minta kesediaan kepada staf administrasi ya, administrasi di UPTD SD Negeri 3 Pecontahan Pesangan, yaitu Bu Zuliana Zulkifli. Kepada Bu Zuliana, untuk umpan balik dan refleksi kepada pematerinya, kita persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bu Azizah dan Ibu Rahmaliza. Ternyata jadi guru nggak mudah ya. Ibu-ibu, saya menyadari bahwasannya banyak hal yang harus dilakukan agar dapat membersamai murid-murid kita. Walaupun saya bukan berlatar belakang guru, namun diseminasi ini juga sangat berguna bagi saya. Semangat terus Ibu Rahmaliza, Ibu Azizah. Semoga sukses adik-adik aku. Makasih Bu Nur. Amin, makasih untuk umpan balik dan refleksinya Bu Zuliana Zulkifli. Mungkin nanti ke depannya Bu Zuliana mau seperti kami-kami ini jadi guru ya. Untuk selanjutnya berat rasanya Bu Nur. Berat rasanya jadi guru ya. Jam segini masih di sekolah. Udah kayak kerja di kantor ya. Tapi semangat ya ibu-ibu. Tetap demi anak bangsa. Iya, semua kita guru-guru hebat di sini ya. Ya, semangat. Baik. Salam guru hebat. Ya, terima kasih Bu Zuliana Zulkifli. Selanjutnya kita persilakan kepada guru senior kita ya. Yang paling senior di SC3 ya. Kita persilakan Bu Asnida untuk memberikan umpan balik dan refleksinya kepada kedua pemateri kita. Silakan Bu Asnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi refleksi dari kedua guru hebat-hebat kita, yaitu Bu Azizah dan juga Bu Rahmaliza. Semangat terus jadi guru. Memang seperti dikatakan Bu Zuliana, sulit jadi guru, tetapi itu udah pilihan kita sendiri. Ya, alhamdulillah, semoga kalian tetap berhasil. Dan apa yang direfleksikan tadi adalah cukup bagus sekali, yaitu kami-kami yang sudah lama ini dapat pengalaman dari guru-guru hebat kita berdua. Jadi selamat, semoga
tetap sukses dan dapat diterapkan kepada siswa-siswa kita di SD Negeri 3 Percontohan Pesangan. Tetap semangat. Oke, hanya ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya refleksi dan umpan balik dari guru-guru hebat kita ya. Terima kasih buat semuanya. Kita kasih kesempatan lagi untuk 2 orang lagi untuk memberikan refleksi. Kita persilakan kepada Ibu senior juga ya, Ibu Luciana. Ibu Luciana masih bersama kami di sini. Alhamdulillah. Bu Luciana. Ya, alhamdulillah masih Bu Nur. Iya, kita persilakan untuk memberikan refleksi dan umpan balik kepada kedua pemateri kita. Silakan Bu Luciana. Ya, ini apa ya, seperti yang Ibu Ida bilang juga, ini adik-adik kami. Mungkin ini jadi anak saya juga nih ya. Anak ketua. Iya, jadi karena kami ini maklum maupun so, jadi dengan mengikuti ini dari pemateri berdua ini, Ibu Azizah sama Ibu Rahmaliza, saya mendapat ilmu yang begitu berguna. Insya Allah karena maupun so, jadi saya usahakan bisalah menerima atau sekedar menjalankan gitu. Dan saya berharap cita-cita kalian berdua ini, saya berdoa agar tercapai apa yang kalian inginkan. Kami yang tua ini berdoa, semoga kalian berdua berhasil. Itu aja doa dari saya. Baik, terima kasih Bu Ana, luar biasa ya semangatnya ya. Selanjutnya yang terakhir ya, sesi terakhir kita kasih kepada Ibu Cut Putri Al-Humaira untuk memberikan umpan balik kepada kedua pemateri kita. Bu Cut masih bersama kami? Masih Bu Nur. Iya, silahkan untuk memberikan umpan baliknya. Oke, terima kasih. Baik, umpan balik dari saya hari ini ya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan penyegaran ilmu kembali ya tentang terutama tentang budaya positif yang sebenarnya memang sudah kita realisasikan di sekolah ya. Terima kasih juga kepada Ibu Azizah dan kepada Ibu Nur atas kesempatan hari ini. Mari sama-sama kita dapat mengembangkan ya budaya positif ini di sekolah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih sekali lagi atas ilmu hari ini. Begitu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih juga buat Bu Cut Putri Al-Humairah. Mohon maaf Bu ya. Kita masih memberikan kesempatan satu lagi ya. Kita minta kesempatannya dari kepala sekolah kita selaku fasilitator guru penggerak. Ibu Disrina, apakah masih bersama kami di sini? Bu Nisrina? Bu Nisrina, apakah masih bersama kami di ruang Zoom ini? Oke, baik. Sekian dulu untuk materi kita pada hari ini. Sungguh luar biasa ya, kedua pemateri kita. Memang sungguh luar biasa. Mungkin nanti ke depannya kita akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan CGP di Angkatan 12 ya. Mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan oleh kedua pemateri kita. Untuk semangat-semangat kepada guru-guru yang lain mengikuti guru penggerak di angkatan selanjutnya. Kita persilakan dulu kepada Ibu Rahmaliza. Oke, terima kasih kesempatannya Ibu Nur Hayati. Apa ya kesan dan pesan gitu? Selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini udah berjalan sampai modul kedua sekarang, sudah beberapa bulan. Rasanya menyenangkan dan walaupun deg-degan tetap, karena kenapa tugasnya banyak, tentu kita juga di sekolah ada aktivitas dan ada anak-anak yang harus kita pedulikan juga ya kan, tidak kita tinggalkan walaupun sedang pendidikan ini. Jadi kesannya menyenangkan.
dapat pembelajaran yang baru, dapat ilmu baru, ketemu dengan relasi-relasi yang baru, mempertambah lagi pertemanan. Dan saya berharap di sini bukan cuma kami yang dapat mengikuti program ini, ke depan ada banyak lagi Bapak Ibu yang bisa bergabung bersama kami, sama-sama kita bergerak untuk memajukan sekolah kita, menciptakan disiplin positif kepada anak didik kita, dan juga bisa memenuhi kebutuhan belajar anak kita sehingga apa yang mereka inginkan dapat menjadi siswa yang merdeka seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dan bisa menjadi cerminan dari profil pelajar Pancasila. Begitu saja Ibu Nur. Sungguh luar biasa ya semangatnya. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Bu Azizah untuk motivasi dan sarannya kepada kami-kami semua di sini. Baik, terima kasih Bu Nur atas waktunya. Baik, di sini saya cuma ingin menyampaikan yang tadi sudah panjang lebar Ibu Liza sampaikan gitu ya. Jika ingin menjadi guru penggerak gitu, banyak ilmu yang kita dapat, apalagi yang saya dapatkan untuk saya sendiri khususnya karena saya bisa merubah mindset saya ketika saya nggak bisa berdiri di depan orang. Insya Allah di sini kita dilatih bagaimana kita bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang sesungguhnya gitu. Mungkin diharapkan kepada seluruh teman-teman yang ada di UPTD SD Negeri 3 Percontohan, baik yang masih muda ataupun yang sudah senior, mari sama-sama kita bisa mengikuti program guru penggerak ini di angkatan selanjutnya. Semangat ya, kita bisa bergerak bersama demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kedua pemateri kita. Sebelum kita tutup acara ini, kita sesi foto bersama dulu ya. Mohon semua untuk membuka kameranya. Bu Tria buka maskernya. Bu Darmi, Bu Ucut udah buka. Bu Nanda, Bu Darmi belum? di jalannya. Bagaimana gayanya? Salam guru hebat ya. Ini bergerak ya. Bergerak. Udah boleh kita mulai? Oke. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu. Ditahan dulu. Oke, selesai. Kayak lain kadang. Oke. Gimana gayanya lagi? Gaya lainnya gini. Oke. Senangnya. Yuk, 1, 2, Bu Darmi. 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada hari ini. Hanya di sini dulu kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.